mahasiswi Universitas Shahid Jakarta NPM 2022-159004 ingin melengkapi tugas dari mata kuliah akuntansi manajemen lanjutan mengenai video pembelajaran. Saya akan membahas terkait dengan bab materi ke-14, yaitu mengenai terkait dengan reorganisasi dan merger. Sebelum membahas terkait dengan reorganisasi atau merger, apakah teman-teman semua mengetahui apa penyebab terjadinya reorganisasi atau merger? Tentunya saya akan informasikan bahwa terjadinya reorganisasi atau merger dikarenakan adanya kegagalan usaha. Setiap perusahaan tentunya pasti menginginkan kondisi perusahaan yang baik, di mana mendapatkan laba yang berlebih agar tetap eksis. Namun pada kenyataannya bahwa memang terdapat beberapa perusahaan yang mengalami kegagalan usaha. Faktor yang menyebabkan hal tersebut ini diantaranya adalah yang pertama ada faktor eksternal, yang kedua faktor internal. Faktor eksternal terjadi dikarenakan pertumbuhan ekonomi yang melambat, lalu kenaikan suku bunga perbankan yang meningkat. Sedangkan untuk faktor internal terjadi dikarenakan bisa jadi pengelolaan yang kurang baik dalam hal keuangan, marketing, sumber daya SDM, dan operasionalnya, seperti itu. Untuk menyelamatkan perusahaan yang mengalami kegagalan usaha, untuk itu kita bisa melakukan reorganisasi atau merger. Apakah teman-teman semua sudah mengetahui apa itu reorganisasi? Reorganisasi merupakan cara melakukan penyusunan kembali struktur modal perusahaan agar perusahaan dengan struktur modal yang baru dapat beroperasi lebih baik dan memperoleh laba pada masa yang akan datang. Bisa dengan cara melakukan restrukturisasi atau merubah struktur perusahaan. Terdapat 4 cara, diantaranya ialah yang pertama adalah penggabungan, kedua adalah peleburan, ketiga pengambilan, dan keempat pemisahan persero. Selain itu, ada juga tujuan perusahaan melakukan restrukturisasi, yaitu meningkatkan daya saing dengan cara mengoptimalkan operasi dan merespon perubahan perusahaan dengan cepat agar lebih menjadi perusahaan yang kompetitif. Bisa mencangkup peningkatan kualitas produk atau layanan, juga peningkatan inovasi. Dan apakah teman-teman sudah mengetahui apa itu merger? Merger adalah penggabungan dua atau lebih perusahaan yang masih mempertahankan salah satu identitas yang bergabung. Identitas yang muncul ialah perusahaan terbesar dibandingkan dengan yang lainnya. Tujuan utama merger yaitu meningkatkan efisiensi, bisa dengan cara menggabungkan sumber daya, proses, dan teknologi dari lebih satu perusahaan. Berikut manfaat dari merger. Peningkatan kemampuan menghasilkan laba, mengembangkan usaha, dan meningkatkan daya saing perusahaan agar lebih kompetitif. Merger perusahaan sangat membutuhkan waktu yang lama karena harus terdapat persetujuan dari pemegang saham masing-masing perusahaan. Ada pula resiko merger yang dihadapi perusahaan. Di balik manfaat merger, rupanya terdapat beberapa resiko merger yang wajib diketahui oleh perusahaan. Di antaranya, untuk yang pertama, konflik kepentingan antar pimpinan. Pertama, resiko merger adalah konflik kepentingan antar pimpinan. Setiap pemimpin perusahaan memiliki gaya kerja dan visi misi masing-masing. Sehingga jika tidak ada kesepakatan jelas antar perusahaan merger, potensi konflik kepentingan terjadi sangatlah besar. Yang kedua, adaptasi budaya perusahaan. Adaptasi budaya perusahaan merupakan resiko yang harus siap dihadapi. Penyatuan perusahaan berpengaruh pada restruktur sumber daya dan aktivitas bisnis, sehingga perusahaan harus bisa menciptakan kondisi aman dan nyaman bagi sumber daya manusia ketika terjadi perubahan signifikan. Dan yang ketiga, resiko perpecahan saat terjadi efisiensi.
Resiko merger adalah potensi munculnya perpecahan saat terjadi efisiensi. Keputusan menjadi perusahaan merger pastinya tidak bisa diterima seluruh sumber daya manusia atau pihak terkait. Akibat potensi perpecahan dan tidak saling percaya bisa saja terjadi, sehingga perusahaan memastikan seluruh stakeholder bisa menerima keputusan merger. Proses penggabungan perusahaan ternyata tidak serta-merta menyatu begitu saja. Terdapat banyak ragam jenis dan contoh merger, meliputi pertama, merger vertikal. Merger vertikal merupakan penyatuan beberapa perusahaan berdasarkan perbedaan pembagian tugas dan tanggung jawab. Merger jenis ini bertujuan untuk saling memberikan dukungan dan bantuan dengan kekuatan masing-masing. Contoh merger vertikal seperti pabrik benang dengan perusahaan tekstil. Yang kedua, merger horizontal. Merupakan jenis penggabungan perusahaan dengan latar belakang bisnis yang sama. Biasanya perusahaan mempunyai target pasar, jenis produk, dan manajemen yang sama. Contoh merger horizontal adalah antara lain perusahaan alat rumah tangga, sesama perusahaan kue, dan sebagainya. Ketiga, merger kongenerik. Merger jenis ini merupakan kombinasi dari merger vertikal dan horizontal, sehingga masing-masing perusahaan memiliki perbedaan dan persamaan. Perbedaan perusahaan merger kongenerik ini terletak pada pemakaian nama merek di akhir produk, sementara persamaannya terdapat dalam sifat produksi. Contoh merger kongenerik yakni bank bergabung merger dengan leasing. Dan yang keempat, merger konglomerat. Merger konglomerat yaitu merger dari perusahaan yang tidak saling berhubungan bidang usahanya. Hal ini bertujuan untuk membangun perusahaan besar dengan banyak variasi bidang bisnis. Contoh merger konglomerat seperti penyatuan bisnis elektronik dan properti. Terdapat beberapa perusahaan yang melakukan merger di Indonesia. Di antaranya ialah yang pertama, merger Bank Lipo dan Bank Niaga. Perusahaan tersebut melakukan merger pada tahun 2008. Yang kedua, merger Danamon yang didirikan pada tahun 1956 dengan nama Bank Kopra Indonesia. Nama ini kemudian berubah menjadi PT Bank Danamon Indonesia pada tahun 1976 sampai sekarang. Pada tahun 1988, Danamon menjadi bank devisa dan setahun kemudian adalah pabrik yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta. Selain itu juga terdapat perusahaan yang melakukan merger yaitu Bank Syariah Indonesia adalah bank di Indonesia yang bergerak di bidang perbankan syariah. Bank ini diresmikan pada tanggal 1 Februari 2021 pada 13.00 waktu Indonesia bagian Barat atau bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil akhir 1442 Hijriah. Bank ini merupakan hasil penggabungan antara Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah, dan Bank BRI Syariah. Bersama untuk Indonesia, kami bersatu dalam hasrat, bersatu untuk membawa faedah, bersatu untuk terus mengalirkan berkah. Sekian video pembelajaran terkait dengan reorganisasi dan merger. Kurang lebihnya mohon maaf sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.